tidak sesuai dengan yang kami perintahkan, nggak sesuai dengan yang diajarkan Kanjeng Nabi, fahuwa raddun, maka amal orang itu ditolak. Paham ya? Nabi juga bersabda, taraktu fikum amrayn, saya tinggalkan buat kalian semua dua perkara, dua pusaka, dua pegangan. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kamu nggak akan tersesat, kamu pasti selamat asalkan berpegang teguh dengan perkara yang kami tinggalkan tadi, pusaka dua itu. Tapi kalau kamu nggak berpegangan dua pusaka itu, celaka sampean. Apa itu? Kitab Allah wa sunnah rasulih, Al-Quran dan sunnah. Permasalahannya kita nggak mondok, kita nggak khatam Quran, nggak khatam tafsir. Bagaimana cara berislam sesuai dengan Quran? Wong nggak ngerti isinya Quran, ya enggak? Kita nggak mondok, nggak pernah khatam Sahih Bukhari, nggak pernah khatam Sahih Muslim, bahkan Riyadhus Shalihin pun nggak pernah khatam. Wong memang kita awam. Bagaimana cara orang awam yang bodoh, nggak ngerti dalil, nggak ngerti kitab, tapi kepingin beragamanya sesuai dengan ajarannya Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jalan yang paling praktis, cara yang paling mudah, derek kiai. Cara yang paling mudah bagi orang awam, nggak ngerti dalil, nggak ngerti Quran Sunnah, tapi kepingin sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Terus pun di derek kiai, derek ulama, dan itu memang dijamin Kanjeng Nabi. Quran juga merintah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang ahli ilmu sekaligus ahli zikir. Kalau orang ahli zikir tok nggak alim, itu bisa-bisa jadi topik, jadi dukun. Halo. Kalau orang itu pintar tok, alim tok, tapi nggak tahajud, nggak zikir, nggak torikuan, nggak pakai hizib, pintar iya, tapi hatinya kosong, itu namanya sarjana agama. Yang namanya kiai itu pendekatannya kepada Allah, kerohaniannya, munajatnya, tahajudnya, tirakatnya luar biasa, pintarnya juga luar biasa. Ya ilmu, ya zikir. Dan menurut Quran bertanya itu kepada orang yang berilmu, yang ahli zikir. Namanya kiai. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada para kiai yang menguasai ilmu dan istiqomah di zikirnya. Jika kamu nggak ngerti, bodoh kitanya nggak mungkin, bisa-bisa dalilnya salah, moco kitabnya juga salah. Pinter tapi nggak ngerti Gusti Allah, nggak khosyah. Pinter tapi hatinya nggak sambung Allah, bisa jadi menjual fatwa, ya kan? Aku pesen iki fatwakan halal, engkau tahu duit. Meskipun bisa dalil, nggak jamin fatwanya sesuai dengan Quran hadis, karena dia kepengin duit. Beda dengan dia yang zikirnya pol, takutnya pada Allah, takwanya luar biasa. Dia ngalim ngerti dalil, dia ngalim ngerti rujukan kita, dan dia takut Allah nggak mungkin menyimpan. Kepada mereka lah kita bertanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi juga dawuh, man qallada 'aliman laqiyallaha saliman. Sopo sing manut kiai, siapa yang manut kiai, matinya mesti selamat, meskipun nggak tahu dalil, pokok ibadahnya sudah.
Tapi jangan sembarangan ikut orang, ikut kiai. Lalu kalau Nabi sumbernya ilmu, Nabi gudangnya ilmu, kiailah yang mewarisi ilmu. Akrimul ulama, muliakan para ulama dengan cara mengikuti dawuhnya. Muliakan para ulama, fa innahum warathatul anbiya. Ulama lah orang yang mewarisi ilmunya para nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin, kiai seperti Rais Surya ini dan yang lain-lain, apalagi kiai besar Kiai Maimun Zubair, Kiai Huda Ploso, Kiai Kafa Gilir Boyo, terus Gus Ubak Sarang, putrane Mbak Maimun Zubair, Gus Musrem Rembang, Gus Pet Langitan, dulu Mbak Fakih Langitan, Mbak Wan Mansur Lirboyo, itu nyata benar-benar alim, layak diikuti. Dari mana Marzuki kok tahu beliau-beliau alim? Satu, hari-hari pekerjaannya membaca kitab, hari-hari pekerjaannya mengajar kitab, dan sehari nggak hanya satu kitab, nggak hanya sekali mengajar, bisa 2 sampai 3 kali. Bendino, derek bendino nyun sewu mulang kitab ping pindho. Sekali ngajar 2 halaman, sehari 4 halaman, 10 hari 40 halaman, 1 bulan 120 halaman, nggih. 10 bulan 1200 halaman, nggih napa nggih? Terus kalau puluhan tahun, kalau saya katakan yang alim itu kiai, saya nggak membual. Memang tenanan asli, wong bendino pendamelane mulang kitab, dan baca kitab bukan hanya ketika ngajar. Mengke piye longgar nggih teng sandinge kitab nggih maca berjam-jam hampir setiap hari. Sungguh salah dan bodoh kalau sampean orang awam manutnya tidak kepada kiai. Halo. Paham apa maksudnya? Manut harus kepada kiai. Mereka nggak kerja, mereka nggak PNS, mereka nggak pejabat, mereka nggak pengusaha. Ya hari-hari pekerjaannya mulang kitab bertahun-tahun. Ya mesti ngalimi. Nomor 2, mereka rata-rata orang Jawa pribumi, non Arab. Kok bisa baca kitab Arab tanpa kamus? Ratusan kitab Arab, ada ratusan ribu kalimat Arab, semua ngerti maknanya. Wong Arab dewe itu kadang nggak ngerti maknanya. Tapi kiai-kiai pribumi tanpa bantuan kamus ngerti maknanya. Pak desa ya Ki Hasbullah itu kalau hataman Sahih Bukhari 4 juz sebulan mesti selesai. Hataman kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid sebulan mesti tuntas tanpa bantuan kamus, tanpa begini enggak. Dia itu seperti itu. Nyata memang diberi ilham kalau Gusti Allah. Nyata memang diterangi hatinya oleh Gusti Allah. Bayangkan wong Jawa, mondok ning Jawa, sama sekali nggak pernah kuliah di Arab. Lah kok bisa ngomong Arab nggak bisa? Tapi kalau baca kitab Arab, wes itu maunah, itu karomah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan banyak kiai termasuk Kiai Subhan, Kiai Maimun Zubair, terus Gus Baha, lalu Gus Darwis,
Jombang, Rejoso, lalu Kiai Iman, lalu saya lah titik-titik. Wong Jawa asli, semenit pun nggak pernah mondok ning Arab, tapi iso ngarang kitab Arab. Dan kayak kitab yang kami karang itu dipakai sampai Maroko sana. Itu loh Kiai. Jadi memang pulau ngarang Kiai itu memang orang yang dipilih Gusti Allah. Kalau Allah saja milih, lalu sampean nggak milih ya kebacut. Wah masalah sebenarnya. Yang ketiga, muridnya Kiai alim-alim. Ini Rois Suriah yang alim tadi. Itu muridnya Kiai Dimyati Rois. Kiai Kafa Lirboyo, pengasuh Lirboyo sekarang. Yang alimnya kayak begitu. Itu muridnya Kiai Dimyati Rois. Gus Bahak yang pinternya kayak begitu. Itu muridnya Kiai Maimun Zubair. Kan begitu? Gus yang pinternya luar biasa itu muridnya Kiai Bisri Mustafa. Yesukhan Makmun Brebes, bisa ngarang kitab, pondoknya 7, santrinya 15.000 lebih, alim pol. Itu muridnya Kiai Dimyati Rois juga. Sekarang kalau muridnya saja kayak begitu, kira-kira kiainya alim apa enggak? Alim. Muridnya itu loh, dan kayak begitu, dan muridnya itu bodoh dan pekok. Kalau ada orang mengatakan kiai nggak ngalim, bagaimana menyimpulkan kiai nggak ngalim? Muridnya saja alim, nopo maneh guru. Lanjut lah. Masalah sejarah. Pengorbanannya, meskipun warga bantu, masyarakat bantu, pemerintah juga bantu, alhamdulillah. Tapi pengorbanan untuk jihad dakwah nggak ada yang mengalahkan kiai. Kecil-kecilan misalnya saya, itu tanah yang di depan rumah itu sampai ke sana ya, pondok, masjid, madrasah, itu sudah wakaf semua. Sekitar 5.000 meter. Hari ini harganya per meter 10.000. Berarti Kiai itu berkorban tanah, nilainya berapa nih? Kurang apa pengorbanan Kiai? Itu kadang masih dituduh dodol ilmu, masih dituduh nyuwun sewu komersial. Andai Kiai kayak Kiai Subhan ceramah terus nanti diamplopi, terus Gus Kiki Tebu Ireng ceramah diamplopi, itu nggak ada apa-apanya dibanding tanggungan Kiai setiap bulan. Pengasuh Tebu Ireng itu setiap bulan harus gaji guru, ustaz plus biaya yang lain minimal 1,5 miliar. Itu loh pengorbanan Kiai. Kalau ada menteri nyangoni 1 juta, saklametan. Apa artinya 50 juta dibanding 1 miliar? Itu pun ya nggak setiap bulan Kiai memberi apa? Menteri memberi. Tapi kadang orang awam itu omongannya sudah nggak karu-karuan. Suhu enak jadi dia. Kalau enak jadi dia. Sungguh Kiai layak jadi panutan. Pengorbanannya luar biasa. Lirboyo itu ada sekitar 10 hektar. Sana per meter minimal 3.000 kali 100.000 meter 300 miliar ini. Itu harga tanahnya kok belum bangunan. Nanti juga masih mikir bayar tukang, masih mikir beli material. Ada sih masyarakat nyumbang 1-2,
Tapi saya misalnya sekarang bangun masjid hampir 9 miliar. Ada orang bantu sedikit-sedikit, tapi dari 9 miliar ini ya nggak sampai 1 miliar. Ayo ikut kiai, alimnya nyata, nggak? Alimnya terbukti, nggak hanya klaim, nyata alim. Mana bukti kiai alim? Baca kitab tanpa kamus. Mana bukti kiai alim? Muridnya saja alim. Mana bukti kiai alim? Nyun sewu bisa ngarang kitab Arab meskipun mereka pribumi. Komitmen perjuangannya tidak untuk ini. Lihat aja, bangun pondok miliaran pakai dana sendiri. Dan rata-rata kiai nggak mau buat proposal minta ke Pemda, kecuali Pemda memberi. Ya, kenapa kiai harus jaga marwah? Ngemis itu nggak baik, kehilangan rai. Nggak ada kiai jamuan itu, nggak ada. Panggil malah dijamu iya. Ada orang alimnya oke, buktinya oke, mentalnya oke, perjuangannya nyata. Ada perintah dari Nabi, ikuti mereka. Terus kita tetap nggak ikut, itu loh alasannya. Apa? Clear. Derek Sowo, derek kiai, Allahumma shalli ala sayyidina. Hadirin rahmatullah. Lalu banyak kiai yang nyata keramatnya. Kita orang tua dua anak loro diopeni dewi anak-anakan. Anak loro dirawat dewi lo nggak pinter. Tapi Kiai Lirboyo 40.000 santri lebih hanya diasuh beberapa kiai, itu alim semua. Keramat kalau kok bisa menaklukkan hati ribuan santri dan manut semua. Ini memang diberi maunah oleh Gusti Allah. Halo. Di lembaga lain manut karena dijadikan jabatan. Di lembaga lain manut karena dijadikan beasiswa. Di pondok itu bayar manut. Diajak tahajud ya bangun. Diajak istighosa ya jalan. Diajak ngaji kelas full. Dan di pondok itu karena seorang pondokan, kiai baca, lalu santri yang ikut bisa 1.000, 2.000. Itu menang semua. Betapa wibawanya kiai. Dan kita di SMP, di SMA, sekelas anak 30 itu lo rame. Nah di pondok bocah romeku, nggak ada yang berani bersuara. Betapa keramatnya kiai. Gimana bang? Allahumma shalli ala sayyidina. Itu mesti teko Gusti Allah. Itulah bentuk Allah mengangkat derajat ulama itu di situ. Diberi wibawa, diberi kekeramatan, diberi mau. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang ahli iman dan ahli ibadah tapi nggak ngalim, ya diangkat derajatnya tapi dikit aja. Tapi kalau iman ahli ibadah plus ulama, bukan darajatan tapi darajat, diangkatnya berderajat-derajat. Panjenengan masuk TNI, masuk polisi, ijazah SMA, ya derajatnya sakmono. Tapi lah alumni akpol, tapi lah alumni apa termagelang apa? Akmil, gimana derajatnya ya? Kenapa derajatnya tinggi? Bekal ilmunya beda. Itu loh ilmu. Nah ulama-ulama dimuliakan Al-Quran, diangkat derajatnya tinggi-tinggi,
kita yang nggak memuliakan ulama, kita yang nggak manut ulama, berarti bertentangan dengan perintah Quran. Clear. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu lebih dari itu, Kiai Kiai Jawa utamanya, meskipun hidup di zaman modern 1447 Hijriah, tapi yang dibaca itu kitab lawas, yang dibaca Majmu' Nawawi lawas, yang dibaca kitab Wahab lawas, yang dibaca kitab Sahih Bukhari Muslim lawas, yang dibaca kitab Muhadzab lil Mawardi lawas. Kadang baca Al-Muwatta karangan Imam Malik yang umurnya sudah 1300-an tahun, kitab Muwatta itu. Kenapa Kiai milih kitab kuning yang umurnya ribuan tahun, 1000 tahun lagi? Untuk memastikan meskipun kita, anak kita, santri kita, umat kita hidup di zaman modern, tapi dengan baca kitab lawas, maka meskipun hidup di zaman modern tetap dapat ilmu, yang ilmu itu jaraknya kali Nabi nggak jauh-jauh. Paham nggak? Diajak ngaji Bukhari itu pengikutnya Imam Syafi'i. Diajak ngaji Sahih Muslim, Imam Muslim pengikutnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i murid dari Imam Waqi', Imam Waqi' murid dari Hasan Basri, Hasan Basri murid dari Abdullah bin Mas'ud, dia muridnya Kanjeng Nabi. Kiai itu top, terus santri diajari kitab kuning. Dengan ngaji kitab kuning, maka santri yang hidup di zaman modern dapat ilmunya ulama salaf, yang mereka dengan Nabi urut sanadnya bersambung, jaraknya nggak jauh-jauh. Imam Malik lahir sekitar 85 Hijriah. Nah, kalau kita di pondok ngaji Muwatta, itu ngaji kitab yang ditulis oleh orang yang lainnya sebelum 100 Hijriah. Jaraknya sangat dekat dengan Rasulullah. Bejo banget. Kalau nggak di pondok, nanti ngaji kitab terjemahannya belum tentu benar, eloknya belum tentu benar. Kalau nggak di pondok, nanti ngaji terjemahannya menurut versi penterjemah. Kadang Ustadz Muhammadiyah, Ustadz NU podo-podo menterjemah, hasilnya beda. Lek ngaji teng pondok langsung pakai kitab Arabnya, pakai sumber asli. Itu loh harus manut kiai. Sakit dipahami ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ilmunya lebih orisinil, dan dengan ngaji kitab kuning dipastikan ilmu dari pondok, ilmu dari kiai, ilmu yang bersanad bersambung sampai Kanjeng Nabi. Nah, satu kata yang akan saya katakan, dengan adanya ngaji kitab kuning, ilmunya bersambung sampai Nabi, maka kalau ilmu itu kita amalkan, kita mengamalkan ajarannya Kanjeng Nabi. Kalau ngaji ke barat, bahkan ngaji ke Saudi, kitabnya kitab putih, ya hadis Bukhari tapi sudah diedit. Dan saya tahu, saya punya kitab. Yang ngaji kitab Arab tapi sudah diedit. Khawatir kita kalau nggak di pondok, nggak manut kiai, manut yang lain, tidak ngaji kitab modern. Jangan-jangan kitab modern itu kitab baru, bukan kitab lawas, ditulis oleh musonef, yang musonefnya nggak bersambung sanad sampai Kanjeng Nabi. Kalau sampai kita, anak kita dapat ilmu yang nggak bersambung sanad sampai Nabi, pertanyaannya, kalau ilmu itu diamalkan, itu mengamalkan ajarannya Nabi, apa mengamalkan ajarannya si pengarang itu? Bahaya. Halo? Boleh ngelakoni fatwanya pengarang, tapi pengarang yang pastikan dia bersanad sampai Rasulullah, termasuk
termasuk harus kita kuning lagi gitu loh. Padahal ngomong betul nih. Makanya kalau nggak mengamalkan perintah Nabi, tolak. Termasuk yang dikhawatirkan tidak mengamalkan perintah Nabi, yo ngaji tapi tidak kepada kiai salaf, yo ngaji tapi tidak dengan kitab kuning. Khawatirnya yang difatwakan itu fatwa ngarang-ngarang dewe, dan khawatir si pengarangnya nggak punya sanad bersambung sampai Rasulullah SAW. Pulau ketika hataman Sahih Muslim, Sahih Bukhari dan yang lain-lain, Mbah Yai Pak saya namanya Ki Hasbullah itu membaca sanad dulu. Saya ngaji kitab ini dari Ki Hamid Pasuruan, Ki Hamid dari Ki Wahab bla 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 sampai Imam Bukhari, baru ngajinya dimulai. Lahul Fatihah baru di. Begitu juga ngaji Sahih Muslim, guru saya ini, dia dari ini, dia dari ini, dia dari sambung sampai Imam Muslim. Lahumul Fatihah. Ikutlah ki. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, kiai membersamai umat. Kiai mendampingi umat, kiai bersama rombongannya, kiai bersama santrennya, kiai bersama santrinya, itu yang nyata mendampingi umat mulai lahir sampai mati. Sama dua anak terus akikoan ngundang sholawatan, sing sholawatan bocah santri murid kiai, sing ceramah kiai, mangke rada gede mantu, sing mengakad nikahi, sing dongani, sing ngaji kiai. Ngene nggih. Hari-hari salat sing imami, Jumatan sing khutbah kiai atau alumninya kiai. Nggih. Tahlilan, istighosah, manakipan sinten sing mimpin? Kiai atau muridnya kiai. Lalu sedo sing takziah, sing imami jenazah kiai atau muridnya kiai, sing nalkin kiai atau muridnya kiai. Lah gitu, nyoto nih, nyoto. Nah, konco-konco sok beralih kepada orang lain, beralih kepada orang lain karena wajahnya luwih ganteng, wajahnya luwih bangil, gitu nggih. Cobanya mantep, gamisnya mantap, ditambah lagi klaim aneh keturunan Rasulullah. Yang itu belum tentu karena tanpa bukti, murni klaim saja. Kalau sampai masyarakat awam kayak kita tergoda, terkecoh, tertipu dengan klaim-klaim seperti itu, lalu kau tinggalkan kiai yang nyata lagi, kau tinggalkan kiai yang nyata mendampingi umat mulai lahir sampai talqin di kuburan, lalu beralih menjadikan mereka jadi panutan. Pertanyaannya, apa mereka khatam Sahih Bukhari? Apa mereka dijamin fatwanya sesuai dengan Nabi? Mana mungkin dijamin Nabi? Wong Bukhari aja nggak pernah ngaji, Sahih Muslim nggak pernah khatam, nah gitu. Apalagi kitab Ihya. Kalau ngomong sanotone mawon, tidak dalam rangka menghina siapa-siapa, tapi jangan terkecoh, jangan tertipu dengan penampilan gitu. Monggo mereka dihormati kalau layak dihormati. Monggo kita ajak ukhuwah kalau memang mereka mau berukhuwah. Wong padha menungso nih, padha Islam. Lanjut lah. Tapi kalau sampai hatimu beralih dari manut kiai kepada mereka, apa mereka sa'alim Mbah Maimun Zubair? Apa mereka sa'alim Mbah Huda Ploso? Halo? Apa mereka sa'alim Mbah Kafabilir Boyo? Apa mereka sa'alim Ki Ma'ruf Amin?
Yang bisa ngarang kitab berbahasa Arab juga berbahasa Inggris. Ya jauh apa ini sama bersumur minyak. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pertama, alimnya belum tentu. Yang kedua, yang saya tahu, yang tak kira dulu itu alim, ternyata kacau ekornya. Memaknai ayat laqad ja'akum rasulun. Ja itu fi'il madhi, rasulun itu fa'il. Mestinya maknanya demi Allah teman-teman yakti ustaz ko ing sira kabeh. Kum niku ing sira kabeh. Aku lho. Sapa sing teko? Rasulun, rasul namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul kuwi fa'il. Nah, orang yang kita juga alim dan orang Jawa Tengah menganggapnya alim. Kebetulan dari sini jaraknya hanya selisih 2 kabupaten. Tahu 2 kabupaten itu apa? Ke selatan, ke barat, itulah yang dulu jadi panutan, diilu-ilukan, dikira alim, ternyata memaknai saja salah. Dia memaknai teman-teman harus nekake ingsun. Ingsun endi? Itu pula fa'il itu nanti. Lalu hadis ini sangat populer. Man ra'a minkum mungkaron. Man utawi sapa wong iku ra'an weruh sapa man. Minkum saking sira kabeh. Weruh mungkaron ing perkara kan mungkar. Fal ghairu maka rubahlah kemungkaran. Nah, dia membacanya man ra'aitul mungkar. Ketoro banget, nggak tabakur, ketoro banget, nggak berilmu. Lalu menframingnya ini loh, karangannya banyak. Karangan itulah ada timnya. Salah satu timnya sudah keluar, cerita ke saya. Bukan karangan dia sendiri. Halo. Kecuali kalau benar-benar di depan umum. Tahu-tahu ini apa Fathul Mu'in langsung baca dan lancar, baru kita percaya. Kalau ini setumpu ini karangan saya, belum tentu. Bisa-bisa yang nulis timnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau saya manut Mbah Maimun Zubair, ya memang benar-benar alim, benar-benar ngarang kitab, benar-benar sehari-hari ngajar kitab, mutalaah kitab. Lalu nyuwun sewu, nah tapi katanya mereka keturunan Rasulullah. Nabi itu Mekah, mereka berasal dari Yaman, beda bangsa. Nabi itu sukunya Quraisy. Mereka ada yang sukunya Al-Habsyi, ada yang sukunya Al-Qahtani, ada yang sukunya At-Tamimi, ada yang sukunya Al-Hadrami. Orang dengan Nabi beda suku, beda bangsa. Nabi marganya Al-Hashimi, Bani Hashim. Mereka ada yang marganya Al-Idrus, Al-Attas, Al-Katiri, dan yang lain-lain. Bagaimana cara membuat masuk akal? Orang meskipun berbangsa beda, bersuku beda, bermarga beda, tapi keturunannya. Kalau ada orang Jogja ganteng, ayu, berperadaban mulia, pinter, wibawa, katanya keturunan Hamengkubuwono, pantaslah, sama-sama Jogjanya, sama-sama Mataramannya, karakternya sama. Tapi kalau ada orang Papua suku Asmat ngaku keturunan Hamengkubuwono, gimana cara? Jauh sekali. Kalau ada orang Mekah ganteng, alim, amanah, akhlak
Kayak Said Maliki, Nabi Mekah, beliau Mekah sama. Nabi sukunya Quraisy, Said Maliki juga sukunya Quraisy sama. Nabi marganya Al-Hashimi, Said Maliki juga Bani Hashim sama. Karakternya juga mirip-mirip. Nah kayak Said Maliki itu loh, kalau saya dikatakan masuki Said Maliki keturunan Nabi, yes. Tapi kalau orang Yaman wajahnya jauh, Nabi sabar dia ngamuan. Nabi Fatana cerdas luar biasa, dia rojo bodoh, rojo salah. Halo. Halo. Nabi Nyuwun Sewu memberi terus, dia sukanya lalu akhlaknya beda, wajahnya beda. Menurut kitab Ihya, jenggotnya Nabi itu Ali melebar, itu jenggotnya nyeprit panjang. Fisik nggak dukung, suku beda, marga juga beda, sifat karakter beda. Nah kami disuruh meyakini mereka keturunan Nabi, sampai-sampai disuruh meyakini satu dari kami yang paling bodoh, paling ahli maksiat, paling bakhul, itu lebih mulia daripada 70 kiai. Ya sepurone lah mas. Sopo dari kalanganmu sing ngumpuli Mbah Maimun Zubair ini? Sopo dari golonganmu yang ngumpuli Mbah Uja Ploso, Mbah Warlir Boyo? Ayo kene endi? Endi? Niki masyarakat lek boten kula tegesi, gampang tertarik, gampang latah, lalu mereka lebih kau mahabbai daripada kiai, mereka lebih kau muliakan daripada kiai, mereka lebih kau percaya, lebih kau ikuti daripada kiai. Kalau itu yang terjadi, maka zaman sudah meninggalkan ulama, dan itu bahaya. Sayati ala ummati zaman yafirru fihi nasu minal ulama wal fuqaha. Kelak akan ada zaman orang awam yang harusnya ikut ulama malah menjauh dari ulama. Fayabtalihimullah bitalati baliyat. Gara-gara menjauh dari ulama, Allah memberi 3 musibah. Musibah pertama, ya fa'ullahul barakah min kasbihim. Kerjanya enggak barokah. Ya hari ini banyak orang-orang dulu swasta ngajar MI gajinya 300, tapi keluarganya sakinah, anaknya mondok, akhlaknya baik, ibadahnya tertib, keluarganya utuh. Sekarang lulus sertifikasi, tambah rezekinya. Sekarang lulus P3K, tambah rezekinya. PNS-nya banyak, tapi data di pengadilan agama sing pegatan juga semakin banyak. Tidak semakin barokah. Penyebabnya yang enggak manut jauh dari kiai. Jauh dari kiai karena sana tampilnya lebih keren. Kita itu juga kadang pengen protes juga. Gus Bah yang alimnya kayak begitu, itu begini kok ya. Mbok ya lah sesekali Gus Bah coba gitu ya. Gus Dur yang alimnya kayak begitu. Kadang hanya pakai lengan pendek, kadang benih ini. Nah, ngoten itu. Kopi ayam ini barang. Kita itu nggak mementingkan penampilan, tapi mohon warga masyarakat jangan tertipu. Itu meskipun tampilannya kayak begitu, ngarang kita banyak. Itu meskipun tampilnya begitu, santrinya ribuan. Meskipun tampilnya begitu, malam tahajud. Cuma memang kiai nggak menampakkan itu di depan umum gitu loh.
dong. Paham ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ikut kiai jangan ikut yang lain. Kalau ikut yang lain mereka rata-rata nggak ngalim meskipun bercoba, nggak ngalim meskipun pakai serban. Tadi di HP saya dapat share-sharean, mereka tampil di depan umum takbiran. Takbiran itu anak TK saja hafal, anak MI Majid hafal. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah, kita hafal. Mereka itu ngerpek neng HP, kowe macane keliru. Tapi coba saya mending ikut kiai yang tampilnya biasa. Siang ngimami, pada duhur malah kitab, pada isya malah kitab, lalu ceramah di masyarakat, pada subuh malah kitab lagi. Meskipun tampilnya biasa daripada mereka yang malam cobaan, siang dodol ngowangi neng pasar. Ya bangga. Ya. Menang casing. Menang bungkus. Kenapa? Menang bungkus. Kalaupun katanya keturunan Nabi, mana bukti? Kenapa kau minta bukti? Lah karena janggal, orang beda bangsa, beda suku, beda marga, beda wajah, beda karakter. Lah kok ngaku keturunan Nabi ku kepri ben gitu. Saya mending lebih percaya pada kiai yang nggak mengandalkan nasab siapa-siapa, tapi nyatanya kealimannya luar biasa gitu loh. Paham ya? Lalu nyun sewu, mereka juga rata-rata nggak mondok. Pondok Lirboyo hampir 100% wong pribumi, santri maupun ustadznya. Pondok Kloso hampir 100% pribumi, santri maupun ustadznya. Sehingga karena yang mondok rata-rata pribumi, kalau 30 tahun ke depan yang alim itu kaum pribumi, ya wajar. Memang yang mondok kaum pribumi. Nah dari mereka jarang yang mondok. Sukanya ya keliling-keliling sholawatan, sukanya terus nyun sewu, sholawatannya pun berbayar. Berkah tanpa ilmu, berkah cekondi. Andai saya Prabowo, saya akan berkalimat seperti ini. Berkah tanpa ilmu dasmu. Tapi saya tutup Prabowo, jadi nggak jadi ngucap ini. Loh, andai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nyata yang ngajar pondok itu wong Jawa, yang santrinya juga wong Jawa. Kalau sekarang yang alim wong pribumi, 30 tahun ke depan yang alim juga tetap kaum pribumi. Memang nyatanya begitu kaderisasi di pondok itu, transfer ilmu. Lah mereka yang hari-hari di pasar dodol minyak wangi, kok tahu-tahu nanti malam jadi alim itu loh terus. Terus kepriben gitu. Halo? Manut kiai nggih? Manut kiai mawon. Terus kiai itu sama-sama pribuminya, sama-sama Jawanya, ngomong umat dengan rasa. Dia tahu kalimat ini menyinggung, hindari.